supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertaraf. Hebat sekali firman ini. Jadi kalau yang tidak siap ketika yang satunya siap, jujurnya harus terbuka. Ceritakan gak siapnya karena apa. Saya bilang pokoknya tidak. Awas kata-kata itu diucapkan lagi. Jujur. Nah setelah yang siap tahu mengapa pasangannya tidak siap, dengan hikmat dari Roh Kudus yang siap menolong yang tidak siap, tetap dalam konteks persetujuan bersama. Ini hebat sekali. Saudara, makin hari saya mengagumi Ibrani 13 ayat 4, makin hebat saya menemukan betapa dahsyatnya kuasa tempat tidur itu. Bayangkan, mengapa Papa tidak minta jangan kau cemari gedung gereja? Enggak. Jangan kau kotori ruang tamumu. Tidak. Jangan kau kotori mobilmu. Tidak. Yang surga katakan jangan kau kotori tempat tidur pernikahanmu. Mengapa dia pesan seperti itu? Ternyata kalau kita tahu hukum perjanjian lama, ingat perjanjian lama, berapa kali Yahweh hadir di suatu tempat. Tempat itu sekotor apapun juga, pasti Yahweh berfirman, lepaskan sepatumu, tempat ini kudus. Masih ingat hukum itu, saudara? Berarti kalau Yahweh minta kepada kita kuduskan tempat tidur pernikahanmu, berarti tempat tidur kita suami istri itu tahta surga yang pindah ke bumi. Mari saya tunjukkan fakta yang sangat nyata dalam hidup ini. Saudara, betul yang Yesus katakan, belajarlah dari anak-anak. 90 sekian persen rahasia firman yang saya bisa sampaikan kepada banyak orang itu waktu saya belajar dari anak-anak. Salah satu contohnya, ingat, walaupun kita sudah tua sekarang, yang sudah tua yang masih muda pasti gampang ingat karena kejadiannya hari-hari. Tempat mana di rumah kita yang anak-anak paling senang untuk main? Tempat tidur. Padahal mereka punya tempat tidur sendiri. Kenapa senang ngacak-ngacak tempat tidur papa mamanya? Mereka lompat di situ, guling-gulingan, gulat, lempar-lemparan bantal, guling. Biasanya teriak-teriak itu pasti mamanya, aduh tempat spray bercuci di kamar. Aduh, itu mamanya cerewetnya begitu. Dengarkan papa mama, mengapa anak-anak senang di tempat tidur papa mama? Karena mereka tahu ada surga di situ. Tapi coba renungkan, begitu kita dua ada apa-apa, walaupun gak ribut, jadi anak-anak gak dengar kalau kita bertengkar, secara hati aja saling dongkol berdua. Lihat, anak-anak pasti tidak akan pernah mau main di situ lagi. Mereka itu rasa ada yang gak beres dalam hidup dua orang. Jawab iya atau tidak? Kok bisa mereka tahu? Padahal kita gak ribut. Jadi ketika tempat tidur kita najis, karena ada pertengkaran di antara kita, ada perselingkuhan di antara kita, maka surga akan menarik diri di tempat tidur itu. Dan ingat saudara, cuma ada satu di antara dua di dunia ini. Kalau enggak Tuhan di situ, pasti hantu di situ, bolak-balik aja. Maka itu anak-anak kita enggak ada di tempat tidur itu. Dan yang terjadi, kita diam-diaman di tempat tidur. Lihat yang sudah menikah, begitu kita berdua jengkel ada apa-apa, kita nggak pernah musuhi dapur, kita nggak pernah musuhi kamar mandi, yang kita musuhi pasti tempat tidur kita. Ngaku ya atau tidak? Tempat tidur itu kita musuhi. Padahal dia nggak salah apa-apa, kita yang salah. Nanti pura-pura panas tidurnya tempat lain lagi. Kalau rumahnya tipe 21 ya terpaksa itu satu tempat tidur, tapi satu ngadap utara, satu selatan, cuma ketemu pantatnya aja, kurang ajar betul itu suami istri. Karena kita nggak berdamai. Anak-anak adalah korban pertama dalam keegoisan kita suami istri. Saya ulangi cara kata ini baik-baik. Anak-anak adalah korban pertama dari keegoisan kita. Katakan amin, nggak usah malu untuk mengakui kesalahan kita dan kebodohan kita. Siapa yang merasa kalau dekat istri suami rasa panas betul? Kamu mau dekat siapa? Tetanggamu, lebih kurang ajar itu. Jujur, harus ngaku. Siapa merasa panas kalau didekati pasangannya? Ada yang gak beres itu. Saudara, luar biasa Tuhan kita.
Kita lihat pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah pasal yang keempat, betapa hebatnya tempat tidur itu, saudara. Mulai ayat 9 ya, sampai ayat 12. Berpuluh tahun, saudara, saya itu tidak pernah khotbah kalau sudah soal pernikahan, itu khotbah ayat 11. Ya, karena buat saya, maaf ya, saya ngomong apa adanya, ini ayat cabul betul. Ini bisa suami istri. Coba lihat dari ayat 9. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Ya, berdua lebih baik. Itulah suami istri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Gambarannya pemain ganda campuran bulu tangkis. Itu paling hebat. Saudara, sehebat-hebatnya ganda campuran bulu tangkis itu, kalau pas mau tanding, saya tersinggung, lebih baik jangan main. Betul nggak? Pasti kalah sudah kalau nggak sehati. Berdua lebih baik. Ayat 10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkatnya seterusnya. Bagus sekali. Tapi celakalah kalau cuma seorang diri. Ayat 11. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Porno betul bukan ayat ini. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputus. Jadi saya nggak pernah khotbah ayat 11 selama belasan tahun. Karena saya nggak ngerti artinya. Sampai suatu hari saya nggak akan lupa. Itu bulan Maret tahun 95, sudah. Bulan Maret tahun 95. Ketika kami suami istri, bulan itu, hari-hari itu mengalami banyak masalah yang sama. Jadi istri saya banyak dikeluhkan orang tentang anak-anak mereka yang sakit, yang kecelakaan, yang ganggu. Saya juga mengalami banyak masalah seperti itu. Nah, suatu hari di bulan Maret itu kami dua diskusi. Dia tanya saya, dan kamu ngalami nggak ada yang aneh hari-hari ini? Apa? Saya itu banyak orang yang konseling masalah anaknya. Kok sama? Bayangkan saudara, bagaimana nggak capek orang tua yang anaknya sakit gantian terus. Satu sembuh, satu lagi sakit terus begitu. Anak-anak diserang iblis, kecelakaan, jatuh macam-macam. Nah, kalau kami kalau sudah begitu, kami akan merendahkan hati, tidak ada bantuan, kami mulai cari. Papa, tunjukkan kepada kami jawabannya di mana. Mengapa banyak keluarga yang hari-hari ini, waktu itu ya bulan Maret tahun 95, kami hadapi mereka, anak-anak begitu bermasalah. Waktu kami berdoa, kami diskusi, ayat ini yang muncul. Pengkhotbah 4 ayat 11. Terus saya ngomong, nah ayat itu lagi. Saya bilang, saya nggak ngerti itu Bapak, ayat itu kenapa? Akhirnya saya baca lagi, dengarkan saudara, saya kaku. Keluarkan kata panas dalam ayat itu. Ya. Lepaskan kata tidur, lepaskan kata berdua. Kata panas saja kita ambil keluar. Walaupun tidak semua kita ngerti teknik, tapi pasti semua kita tahu. Saudara, saya tanya kepada saudara, semua yang namanya power atau tenaga, ya, itu mengeluarkan hawa apa? Pasti panas. AC yang dingin pun sebetulnya itu dari sebuah panas. Aneh bukan? Nah, ketika Roh Kudus memberi saya hikmat, keluarkan kata panas di ayat 11 itu. Itulah power, itulah tenaga. Nah, power itu, kuasa itu adalah kuasa di dalam nama Yesus tadi. Nah, kalau panas itu ada, maka setan akan takut masuk ke dalam rumah tangga. Nah, ternyata panas itu didapatkan karena kita suami istri tidur berdua. Tadinya saya pikir ini masalah seks. Ternyata bukan, saudara. Maaf ya, saya harus ngomong ini. Yang sudah menikah kan tahu. Kalau kita melakukan hubungan suami istri, tapi tanpa persetujuan, apalagi kalau sampai salah satunya karena terpaksa untuk melayani, maaf saya katakan ini. Saudara, jangan munafik di situ. Mengapa banyak suami mengeluh? Istriku dingin. Karena istri sakit hati nggak pernah terbuka. Suaminya kebetulan dablek lagi, pura-pura nggak tahu. Maka itu istri-istri, ampunilah kami. Makhluk terdablek di dunia adalah laki-laki. Itulah kami. Makhluk tersombong juga laki-laki. Makhluk paling rakus juga laki-laki. Tapi jangan tertawa dulu. Makhluk halus yang lebih halus dari makhluk halus itu perempuan. Jangan marah saya ngomong ini. Jadi dua-dua kita punya kelebihan, kita dua-dua punya kelemahan.
Maka itu komunikasi kita berdua suami istri itu penting. Supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan